Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi pertama dari mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam ini, yakni mengenai pengertian sumber daya alam dan hukum sumber daya alam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau Anda lihat secara istilah ya, sumber daya alam, nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sebelum dibahas apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa yang dimaksud dengan sumber daya. Pada dasarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, istilah sumber daya itu merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau bisa juga dimaknai input-input yang bersifat langka yang dapat menghasilkan kemanfaatan, ya, kegunaan, baik melalui proses produksi maupun tidak melalui proses produksi dalam bentuk barang dan jasa. Jadi bisa kita definisikan sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia. Atau bisa juga dimaknai sumber daya itu sebagai input-input yang bersifat langka, yang dimana input-input tersebut dapat menghasilkan kemanfaatan, kegunaan, ya, baik melalui proses produksi maupun tidak, dalam bentuk barang maupun jasa. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara etimologis istilah sumber daya itu dapat berarti merujuk pada beberapa pengertian. Yang pertama adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, ya. Jadi sumber daya itu adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Misalnya suatu tim, ya, menghadapi sebuah persoalan. Nah, dia memiliki sumber daya apa saja, ya, dia memiliki kemampuan apa saja, ya, untuk memenuhi atau menangani persoalan yang dihadapi. Ya. Jadi sumber daya itu bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Atau bisa juga sumber daya itu adalah sumber persediaan, sumber penunjang atau sumber pembantu, ya, bisa juga dimaknai seperti itu. Yang ketiga, dimaknai sebagai sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Dengan demikian, pengertian sumber daya itu sangat luas, ya. Bisa meliputi sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan lain sebagainya. Misalnya, saya ingin membangun sebuah usaha. Sumber daya yang saya miliki apa saja? Nah, sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia, bisa juga berupa sumber daya modal. Itu adalah pengertian dari sumber daya. Bisa juga pengertian sumber daya itu seluruh faktor produksi atau input produksi untuk menghasilkan output, ya. Saya ingin membuat sebuah barang, ya. Saya punya sumber daya apa saja, ya. Bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya modal, bisa sumber daya aset. Berbagai faktor sumber daya itu juga bisa dimaknai berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam suatu proses produksi atau lebih umum dalam aktivitas ekonomi, misalnya modal, tenaga manusia, energi, air mineral, dan lain sebagainya. Sumber daya juga bisa berarti tadi aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas atau kemanfaatan manusia. Yang keempat, segala bentuk input yang dapat menghasilkan kemanfaatan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. Sumber daya itu juga adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, serta sumber daya buatan. Itu adalah sedikit
mengenai definisi dari sumber daya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Maka jika kita merujuk pada istilah sumber daya tadi, bisa kita maknai sumber daya alam itu misalnya adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi salah satu faktor produksi yang itu berasal dari alam yang bisa digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Misalnya saya ingin membuat barang meja misalnya, maka maka dibutuhkan sumber daya berupa sumber daya alam ya, sebagai salah satu faktor produksi dari pembuatan meja, yakni sumber daya alam, sumber daya yang disediakan dari alam atau yang disediakan oleh alam, atau sumber daya yang diperoleh dari alam, yakni kayu ya, yang diperoleh dari hutan. Lalu yang kedua, bisa juga dimaknai sumber daya alam itu adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa ya, yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi komponen dari ekosistem ya. Kalau tadi dilihatnya adalah sebuah faktor produksi, yang sekarang yang kedua adalah komponen dari ekosistem yang juga menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga bisa dimaknai sebagai sumber daya yang disediakan atau dibentuk dari alam. Itu adalah definisi mengenai sumber daya alam jika kita merujuk pada istilah sumber daya yang sudah kita singgung tadi di awal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada juga ya definisi dari sumber daya alam yang disajikan oleh Menteri Lingkungan Hidup ya, yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup, yakni sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kesatuan tanah, air, dan ruang udara ya, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya, kekayaan yang ada di dalam air, kekayaan alam yang ada di dalam tanah, yang dimana di dalamnya merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Ya. Jadi di sini ikan yang ada di dalam air termasuk sumber daya alam, mineral, tambang, batu bara itu juga masuk dalam sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai sumber daya alam, ada klasifikasi ya, ada beberapa klasifikasi untuk kita mengkelompokkan sumber daya alam. Yang paling simpel, yang paling biasanya sering disinggung adalah klasifikasi menjadi dua, yakni sumber daya yang dapat diperbarui ya, renewable resource, atau biasa digunakan istilah flows. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau no renewable resource, atau yang biasa digunakan istilah stock. Nah, ini biasanya klasifikasi sumber daya alam yang paling sederhana. Jadi kalau dari dulu ketika kita sekolah misalnya ada pertanyaan, sebutkan jenis sumber daya alam ya, biasanya kita menjawab sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau flows, yakni sumber daya yang dapat dikelola ya,
keberlanjutannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi sumber daya alam yang dapat memulihkan kembali kepada kondisi yang semula, dapat dipulihkan kembali pada kondisi yang semula, sehingga manusia bisa terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sehingga sumber daya alam yang dapat diperbarui ini biasa menggunakan istilah flows, ya. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau stok. Sumber daya alam yang berbentuk stok ini bersifat tetap, ya. Yakni jumlah yang sudah dipakai saat ini tidak akan lagi tersedia di masa depan. Ya, jumlahnya segitu-segitu aja. Oleh sebab itu kalau kita gunakan, maka jumlah itu akan terus berkurang sehingga lambat laun nanti akan habis. Berbeda dengan flows, sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu sumber daya alam yang bisa terus diperbaharui, ya, bisa dikelola keberlanjutannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, Gibbs dan Bromley pernah berpendapat bahwa natural resource exist as stock such as coal or mineral deposit. Jadi sumber daya alam yang ada sebagai stok, ya, seperti batu bara, ya, atau deposit mineral, mineral, ya, persediaan mineral, air mineral, atau flows, ya, seperti air, sinar matahari, hutan, perikanan. Jadi natural resources, ya, sumber daya alam itu bisa berupa stok, bisa berupa flows. Stok itu seperti batu bara, ya, mineral, sedangkan flows itu seperti matahari, sinar matahari, ya, air, hutan, ikan, dan lain sebagainya. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengartikan stok sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu yang tertentu. Sedangkan flows itu adalah aliran sumber daya alam baik berupa penambahan maupun pengurangan stok yang ada di alam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut Kartodiharjo, sumber daya alam dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sumber daya alam sebagai stok atau modal alam, seperti danau, kawasan lindung, pesisir, dan lain sebagainya yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Sedangkan yang kedua, sumber daya alam sebagai faktor produksi atau sebagai barang atau komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dan lain sebagainya yang diproduksi oleh berbagai sektor sebagai sumber-sumber ekonomi. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari para ahli ketika mengklasifikasikan sumber daya alam. Jika kita merujuk pada Gibbs dan Bromley, ya, atau tadi yang saya sampaikan di awal, ya, klasifikasi sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, ya, stok dan flows, itu cenderung pada klasifikasi berdasarkan jenisnya, ya, berdasarkan jenisnya. Sedangkan Kartodiharjo ini lebih mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan pada fungsinya, ya. Kalau yang pertama sumber daya alam stok atau modal alam, ya, yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam sebagai faktor produksi, ya, fungsinya digunakan sebagai salah satu faktor produksi yang diproduksi oleh berbagai sektor sebagai sumber-sumber ekonomi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini saya sampaikan klasifikasi sumber daya alam menurut Hanley, ya. Menurut Hanley, sumber daya alam jika dilihat dari skala waktu pertumbuhannya
itu dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam stok yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam flows yang dapat diperbarui. Yang stok ini juga dibagi menjadi dua, yakni yang habis dikonsumsi dan yang dapat didaur ulang. Ya, kalau yang habis dikonsumsi ya minyak, gas, batu bara, ya, kalau sudah dipakai ya hilang. Nah, berbeda dengan besi, tembaga, aluminium, ketika dia sudah dipakai, dia masih bisa didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang lain. Lalu yang kedua, tadi sumber daya flows yang dapat diperbarui ini misalnya dibagi menjadi dua. Sumber daya flows yang memiliki titik kritis seperti ikan, hutan, tanah, ya. Dia memiliki titik kritis walaupun nanti dia bisa dipulihkan kembali. Dan yang tidak memiliki titik kritis ya, seperti misalnya udara, angin, dia tidak ada habis-habisnya. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan kegunaan akhir ya. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan akhir itu ada sumber daya alam material, ada sumber daya alam energi ya. Material itu ya besi, tembaga, aluminium yang metalik ya, dan material yang non metalik itu seperti pasir, batu, air. Sedangkan energi itu adalah surya ya, sinar matahari, angin. Karena jadi kalau material, sumber daya alam material itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya. Sedangkan sumber daya alam energi yang dimanfaatkan adalah energinya ya. Itu bedanya. Lalu rekan-rekan mahasiswa sekalian, terakhir kita berbicara mengenai mata kuliah hukum sumber daya alam. Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan sumber daya, Anda sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan klasifikasinya. Maka apa yang dimaksud dengan hukum sumber daya alam? Hukum sumber daya alam yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa hukum sumber daya alam itu merupakan hukum yang menjadi bagian dari hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam hal sumber daya alam, dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di definisi tadi maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukum tentang sumber daya alam atau hukum sumber daya alam atau hukum konservasi itu dia termasuk dalam bagian dari hukum lingkungan. Oleh sebab itu, sebelum Anda mempelajari mata kuliah hukum sumber daya alam, Anda seharusnya sudah lulus terlebih dahulu mata kuliah hukum lingkungan. Sehingga nanti pemahaman yang didapatkan akan lebih komprehensif. Anda paham dulu mengenai hukum lingkungan, kemudian Anda belajar mengenai hukum sumber daya alam. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap apa yang disampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.